mengejutkan datang dari rumah tangga Kiwil dan Rohimah yang kini sedang berada di ujung tanduk. Pasalnya, Kiwil telah digugat cerai oleh istri pertamanya, Rohimah. Dengan keyakinan bulat, itulah yang dikatakan oleh Rohimah ketika ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan ketika kabar yang mengejutkan tersebut tersiar luas, rupanya telah sampai juga di pihak Kiwil. Dan sikap serta aksi yang akan dilakukan oleh Kiwil terhadap keputusan istri pertamanya menggugat cerai juga cukup mengejutkan. Lalu, tindakan apa yang akan dilakukan oleh Kiwil terhadap Rohimah? Selain itu, psikolog klinis dewasa turut melakukan analisisnya. Apa yang menjadi alasan kuat Rohimah akhirnya memutuskan mendaftarkan gugatan cerai yang ketika rumah tangganya hampir berjalan selama 22 tahun. Maka, mari kita saksikan selengkapnya gugatan perceraian rumah tangga Kiwil dan Rohimah hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar yang sangat mengejutkan ketika Rohimah, istri pertama dari Kiwil, mendaftarkan gugatan cerai terhadap Kiwil di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa 15 Desember 2020 ternyata telah sampai ke pihak Kiwil. Kiwil ketika ditemui saat tiba dari Bulan Madu bersama dengan Eva, istri yang telah dinikahinya, memberikan komentar yang mengejutkan. Bagi Kiwil, dirinya menyerahkan segala tindakan dan keputusan yang sudah dilakukan oleh Rohimah dengan mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Selain itu, Kiwil menyatakan akan melakukan dan menyelesaikan satu persatu dari semua masalah rumah tangga yang kini sedang dihadapinya. Maka, seperti inilah pernyataan mengejutkan dan aksi yang akan dilakukan oleh Kiwil terhadap Rohimah. Intinya, gua kelarin atu-atu. Semuanya biar kelar semuanya lah. Yang mau diselesain apa tuh Bang Kiwil? Semua. Ya Eva, ya Rohimah, semuanya udah saya mau keluarin gitu. Bang Kiwil, ini katanya urusan yang ngece yang lain udah gue keluarin aja. Ini katanya settingan, bener nggak sih Bang Kiwil? Semua bilang begitu ya terserah. Gue mah nggak pernah. Sekarang ini orang mau bilang apa terserah, dengan masalah sampai kemarin juga dapat dari kabar juga sampai Rohimah begitu ya. Gue mah terserah aja lah. Pokoknya everything kata netizen aja lah. Ini kayaknya beda agama. Hah? Beda agama. Bukan beda partai juga. Ya, beda toko, beda ruko, semuanya beda lah. Eva, kenapa memilih Bang Kiwil, Eva? Nanti ya. Eva, kenapa memilih Bang Kiwil? Nanti ya. Berhasil nih katanya keseksaannya dari Beda agama nih itu. Bang Kiwil, Settingannya. Bang Kiwil waktu menikah udah izin sama Mbak Rohimah belum Bang Kiwil? Nanti ya, kita ngomong nanti ya, please ya. Please ya, kasih kesempatan kita. Iya. Please ya. Please ya. Eva, Nanti saya bicara, nanti ada waktunya saya bicara, ada waktunya kita bicara ya. Kita manja dulu. Kita mau pergi dulu, please. kita dari pagi Bang di sini Bang, kita ngomong. Kasih Bang, dulu Bang. Kita dari pagi di sini Bang. Ngomong dulu Bang. Ayo Eva, dikit. Bang, yang Kita ya Bang. Yang mana? Ngapain Bang? Iya kan gua udah bilang. Gua selesain masalah atu-atu udah. Sekarang ada masalah sama bini tua gua akan selesain itu semua udah gitu. Terus. Gua nggak mau ini. Selesain aja atu-atu dulu lah. Kata-kata yang terucap bahwa masalahnya dengan istri pertamanya akan diselesaikan masih mengundang tanda tanya. Apa maksud dari kata akan diselesaikan satu persatu? Namun, satu hal yang pasti, Kiwil hanya menyerahkan tindakan dan keputusan yang sudah diambil oleh Rohimah. Bagi Rohimah sendiri, keputusannya untuk bercerai dari Kiwil merupakan tindakan yang mengikuti kata hatinya. Selain itu, apa yang menjadi alasan kuat Rohimah untuk bercerai dari Kiwil masih ditutup rapat-rapat oleh Rohimah.
Namun, sekecil info dari mulut Rohimah bahwasannya ada kaitannya dengan perkawinannya Kiwil dengan Eva. Iya, saya selesaikan semua, udah saya selesaikan buat. Agendanya, nanti kalian tahu kok. Ini juga udah pada tahu kan. Yang jelas sih, pengen memberanikan diri saja. Kedepannya aja yang lebih baik gitu aja. Berarti benar ya, sekarang menggugat cerai Kiwil akhirnya memberanikan diri. Alasannya apa sih Bun yang membuat mungkin apa karena Kiwil? Alasannya hanya saya yang tahu. Udah. Ya, saya mohon pengertiannya. Yang jelas saya sudah kesini. Alasan atau apapun yang tahu hanya saya. Itu aja. Saya juga minta maaf sama keluarga saya maupun keluarganya Bang Kiwil. Mungkin nanti ini akan kaget buat mereka nonton atau bagaimana. Cuman ya doakan yang terbaik aja buat saya. Berarti sudah diterima gugatan sendiri, udah masuk ya Bun? Sudah masuk. Tinggal nunggu panggilan aja selanjutnya. Bun, buruh sendiri. Gimana Bun? Yang penting semangat aja. Yang penting baik-baik aja semuanya. Iya, terakhir yang ini yang lagi ramai dengan Eva ya. Iya, yang dia masih di Bali juga, Tapi Mas Kiwil sendiri ini udah tahu apa udah sepakat berdua? Ya, saya hanya WA aja ke dia dan belum ada balasan sih. Belum ada tanggapan sama sekali. Belum ada respon. Anak-anak sendiri mungkin Bun seperti apa? Sama, anak-anak juga nggak ada yang tahu saya berangkat ke sini. Belum membicarakan hal itu? Belum membicarakan, saya memberanikan diri saja. Dengan bismillah aja. Apa yang membuat Bunda mau memberanikan? Hanya saya yang tahu, mau apapun itu hanya saya yang tahu. Saya nggak bisa ngomong banyak-banyak. Saya hanya bisa minta doanya aja yang terbaik, kasih saya support semangat yang terbaik. Menurut Rohimah, bahwa keputusannya untuk mendaftarkan gugatan cerai bukanlah tindakan yang terburu-buru dan gegabah. Baginya, tindakan ini sudah melalui banyak pertimbangan dan pemikiran yang matang. Apalagi, menurut Rohimah, waktu 22 tahun berajut dan mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Kiwil bukanlah waktu yang singkat. Lalu, seperti apa analisis dari psikolog klinis dewasa ketika seseorang memutuskan untuk bercerai? Benarkah keputusan untuk bercerai juga memberikan tekanan psikologis yang kuat bagi yang memutuskan untuk bercerai? Banyak yang harus saya pertimbangkan dan selebihnya ya saya mohon sama Allah aja yang terbaik. Gitu aja. Berarti ini udah titik balik Bunda banget ya, maksudnya udah akhirnya ya udahlah gitu. Ya. Setelah sekian lama. 22 tahun Bun. 22 tahun ya. Iya. Ya memang berat sih ya, awalnya berat. Tapi ya insya Allah lah saya jalanin aja dulu dah gitu. Prosesnya bagaimana saya jalanin aja dulu. Tapi kalau misalnya seseorang memutuskan untuk bercerai, sudah pasti itu sudah pasangan ini memang merasa tidak puas dengan pernikahan gitu ya, merasa tertekan dan sudah tidak melihat ada cara lain untuk mempertahankan pernikahan gitu ya. Padahal sebenarnya kita coba lakukan dulu usaha-usaha untuk mempertahankan pernikahan. Tapi di sini kan kita nggak tahu nih, apakah mereka sudah mencoba mempertahankan pernikahan itu sendiri atau belum gitu. Apakah sudah dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki pernikahan itu sendiri atau belum gitu. Sehingga pada akhirnya sekarang yang terjadi adalah menggugat cerai itu. Mantap dan yakin, itulah kata yang keluar dari bibir Rohimah ketika ditanyakan bagaimana pemikiran dan perasaannya ketika mendaftarkan gugatan cerai kepada Kiwil. Namun, satu hal yang pasti, tindakannya untuk mendaftarkan gugatan cerai bukanlah tindakan yang emosional, melainkan selalu mengikuti kata hatinya. Dan untuk kali ini, kata hatinya mengatakan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik. Mungkin kali ya, mungkin. Bun, nggak disayangkan 22 tahun menikah? Apa nggak terburu-buru? Anak-anak juga kan. Nanti akan dibicarakan lagi semuanya. Yang jelas, saya hanya menjalankan apa yang ada di hati saya. Insya Allah mantep banget ya. Nggak ada penyesalan ya nantinya? Insya Allah. Pokoknya doakan aja yang terbaik. Bagaimana nanti keputusan Bang Kiwil, ya mungkin nanti keputusannya nanti. Karena kan masih ada proses-proses lagi. Bu, nanti ya kalau misalnya mediasi memungkinkan Bang Kiwil nggak mau. Lihat nanti.
gitu. Bun, Ya, tahu ayah hari ini ke Bali atau beberapa hari lalu ke Bali? saya kan baru tahu di TV, Nggak dikasih tahu, Bun? nggak dikasih tahu. Berapa hari sudah, seminggu atau berapa hari, Bun? Apanya tuh? Taunya. Ke dia. Kemarin di media beritanya kapan? Jadi ayah pergi dari rumah mungkin berapa hari yang lalu atau gimana, Bun? Izin 3 tapi hari masih yang tahu. 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah. Masih tahu tapi. Ya taunya dia ada kerjaan itu doang. Bun, tapi kalau misalnya maksudnya apa sih yang membuat Bunda kuat nih sampai saat ini 22 tahun? Doa itu aja. Ya, udah. Oke, Udah. siap. Ya, Oke, terima makasih kasih ya, ya. Bun, ya. Yuk, sama-sama. Ya. Makasih ya. Ketika Rohimah kali ini dengan yakin dan mantap untuk menikah dari Kiwil, namun beberapa saat yang lalu, Rohimah pernah berada di samping Kiwil ketika diisukan menikah dengan seorang wanita bernama Fenty Vigianti. Lalu, seperti apa analisis psikologis klinis dewasa melihat hal tersebut? Ketika di waktu yang belum terlalu lama, akhirnya Rohimah memutuskan bercerai dari Kiwil. Saksikan selengkapnya di segmen berikutnya hanya di Cumicam In Depth. Pernah membela Kiwil dan berada di samping Kiwil saat dikabarkan telah menikah kembali dengan seorang wanita bernama Fenty Vigianti, Rohimah pada saat itu melakukan pembelaan dan juga bantahan untuk Kiwil. Dengan rasa cinta yang dalam untuk Kiwil, Rohimah seolah ingin menunjukkan bahwa rumah tangganya akan baik-baik saja dengan Kiwil. Namun, seiring waktu berjalan, tak lebih dari 2 bulan, akhirnya Rohimah yakin untuk bercerai dari Kiwil. Lalu, seperti apa analisis psikologis klinis dewasa melihat apa yang dialami oleh Rohimah? Insya Allah, kita doakan yang terbaik untuk depannya nanti bagaimana rencana skenario kan Allah yang ngatur. Yang ngatur. Saya bagaimana tinggal menjalani aja. Udah, jangan dibahas-bahas lagi. Udah, selesai. Waktu gua kesana itu memang urusan bebek. Kalau dia nyari bebek lagi, gua ngikut. Insya Allah, kita doakan yang terbaik untuk depannya nanti bagaimana rencana skenario kan Allah yang ngatur. Yang ngatur. Saya bagaimana tinggal menjalani aja. Saya alhamdulillah memang pertama agak kaget ya, karena ini berita memang langsung mencuat banget gitu loh. Akhirnya saya minta sama ayahnya untuk datang ke sana nemuin si Fenty ini. Nah, kita ketemuan, kita semuanya berunding di sana, kita semuanya mengklarifikasi apa yang terjadi yang sebenarnya, dan disaksikan juga dengan sahabat-sahabat saya di Bandung, ada Pak Haji Yep, ada istrinya Ustadz Dedi, ada istrinya Kang Diplo, pokoknya banyak lah gitu loh, termasuk ada anak saya, Abang sama si Awil gitu kan menyaksikan. Dan memang dari mulut si Fenty ini memang bilang tidak ada pernikahan, tidak terjadi apa-apa. Kalau di situ mungkin kita lebih lihat ke psikologi sosial gitu ya, maksudnya bagaimana dia ingin menunjukkan pernikahannya itu apakah baik-baik saja gitu ya, atau justru ingin memenuhi harapan masyarakat gitu. Mungkin masyarakat kalau misalnya pernikahannya baik-baik saja. Nah, ini kita juga nggak tahu sih sebenarnya kenapa latar belakangnya dalam waktu dekat dia bisa tampil begitu mesra gitu ya, tiba-tiba menggugat cerai gitu, karena kita juga nggak tahu sih latar belakang yang terjadi di balik itu semua gitu. Karena kalau kita lihat sekarang sosial media gitu ya, itu kan sangat mempengaruhi seseorang gitu ya. Jangankan di isu-isu perceraian, kalau kita lihat misalnya ada IG seseorang yang terlihat sangat senang gitu ya, sangat bahagia, tapi pada saat kita dekat dengan orangnya, kita ketemu orangnya, kita tahu lebih dalam, ternyata orang itu mengalami gejala-gejala depresi misalnya, itu bisa terjadi gitu. Keputusan untuk bercerai setelah berumah tangga puluhan tahun lamanya tentu akan memiliki implikasi yang serius, terutama secara psikologis bagi yang mengalaminya. Perasaan trauma tentu saja akan membekas bagi siapa saja pasangan yang memutuskan untuk bercerai. Oke, kalau seperti itu tentunya akan memang mengalami tekanan-tekanan gitu ya. Karena jangankan untuk
proses perceraian gitu. Kalau misalnya kita berkonflik sama pasangan kita aja ya, itu juga kita biasa seharian udah nggak mood gitu ya, kayaknya emosi kita naik turun jadinya gitu ya. Apalagi kalau misalnya memang kita harus menghadapi perceraian, apalagi kalau misalnya memang kita masih menginginkan perceraian itu terjadi tapi nggak bisa dipertahankan. Tentunya ini akan membuat tekanan bagi orang tersebut, atau mungkin kalau misalnya itu lukanya cukup dalam gitu, bisa saja menyebabkan trauma pada salah satu pihak gitu, sehingga mempengaruhi bagaimana nanti keadaan psikologisnya, atau bagaimana nanti pada saat ia ingin menjalin hubungan dengan orang lain kembali gitu. Dan ketika Rohimah telah yakin untuk bercerai dari Kiwil, maka Meggy Wulandari beberapa waktu yang lalu pun memiliki sikap yang sama atas apa yang dilakukan oleh Rohimah saat ini. Dan inilah curahan hati Meggy Wulandari beberapa saat yang lalu ketika kekeh dan ngotot serta yakin untuk bercerai dari Kiwil. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Ketika kini Rohimah telah yakin untuk berpisah dan gugat cerai, maka perasaan dan keputusan yang sama jauh sebelumnya sudah dilakukan oleh Meggy Wulandari. Adanya perbedaan visi dan misi dengan Kiwil merupakan alasan utama sehingga Meggy Wulandari akhirnya memutuskan untuk bercerai dari Kiwil. Dan kini, setelah keputusannya untuk berpisah dari Kiwil, kebahagiaan telah direguk Meggy Wulandari yang kini telah menikah kembali dengan Haji Muhammad. Karena di sini masalahnya udah bukan soal materi. Di sini masalahnya bukan materi ya, tapi masalah banyak perbedaan visi, misi, pandangan, banyak hal deh yang aku merasa nggak nyaman gitu. Jadi intinya mah ya pengen pisah aja. Apa ya? Complicated ya, susah. Nggak mudah, ribet, artinya gini loh, harusnya kalau saya punya saran ya, memang dalam agama kita, dalam agama Islam, laki-laki ingin berpoligami tidak perlu izin dari istri pertama, nggak perlu izin. Kalau laki-laki mau nikah, nikah aja, istrinya sampai 4 nggak apa-apa, tapi nanti akan jadi masalah kalau tidak ada izin. Seperti yang lagi fenomenal tuh pasangan suami istri, yang istrinya yang menikahkan, yang memilihkan keridhaan dari istrinya, itu yang harusnya ditiru. Jadi jangan main nikah nanti jadi ribut, jadi masalah, akhirnya jadi zolim loh. Istri pertama, kedua nggak bisa akur, jadi masalah. Istri pertama lebih prioritas, istri kedua ditelantarkan, itu jadi dosa, jadi zolim. Harusnya para bapak-bapak yang berpoligami sebaiknya menikah dengan istri-istri kedua, ketiga, keempat harus dengan izin, artinya dengan omongan dan keridhaan dari istri pertama supaya tidak terjadi kecemburuan, buruk sangka, akhirnya bapak tidak bisa berbuat lebih baik, bijak lah. Untuk adil nggak bisa ya, keadilan milik Allah. Bijak artinya bisa membagi waktu untuk bertemu para istri, karena yang pertama lebih menguasai atau lebih ingin diprioritaskan atau seperti apalah, wallahu alam bisawab, saya nggak tahu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumicam In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.